Shalom, salam jumpa kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam pelajaran bab 5, di mana Roh Kudus membaharui gereja. Baik, sebelum kita membahas materi, tentu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji kasih-Mu ya Tuhan, saat ini kami akan belajar. Kepercaya Tuhan memberikan hikmat pada kami, sehingga kami boleh mengerti materi ini. Biarlah Tuhan lewat pembahasan ini kami boleh mengerti, Engkau sertai dari awal hingga nanti. Terpuji kasih-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kali ini kita akan membahas materi Roh Kudus membaharui gereja. Kita akan masuk kepada yang bagian pertama, yaitu reformasi awal gereja, di mana ada tokoh yang bernama Peter Waldo dan Jan Hus. Kita akan melihat kisah tentang pembaruan gereja oleh orang-orang yang lebih awal daripada Martin Luther dan Johannes Calvin, dua tokoh reformasi yang umumnya dikenal luas oleh orang-orang Kristen Protestan. Di sini diperkenalkan dua tokoh penting, yaitu Peter Waldo dan Jan Hus, yang masing-masing bekerja di daerah Prancis dan Ceko. Mereka berdua dapat dianggap sebagai perintis gerakan reformasi. Peter Waldo dan Jan Hus adalah dua nama penting yang berperan cukup besar dalam pembaharuan gereja. Berapa hal yang tidak beres dalam gereja pada awal itu. Yang pertama, gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, orang bisa membeli benda-benda suci seperti rambut, tulang, gigi, dan lain-lain. Dengan pemahaman yang salah, membuat karya keselamatan yang ada pada Allah sendiri menjadi kabur. Sehingga pada abad pertengahan, gereja mengalami pembaharuan, dan hingga kini pembaharuan itu harus tetap berjalan, yang dipelopori oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu gereja sebagai komunitas baru. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bagian A, yaitu ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita masuk di dalam penjelasan Alkitab. Yang pertama yaitu terdapat dalam 1 Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang ketiga, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita masuk di dalam 3 macam perjanjian dalam Alkitab. Perjanjian pertama yaitu perjanjian Nuh, di mana perjanjian Nuh ini dimeteraikan dengan adanya pelangi. Kemudian yang kedua, perjanjian Abraham, dimeteraikan dengan sunat. Dan yang ketiga, perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru adalah perjanjian yang dinyatakan Allah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dalam perjanjian yang baru ini, Tuhan menaruh Taurat Tuhan di dalam hati umatnya, yang pernah Tuhan akan dituliskan di dalam umat manusia. Kemudian 2 Yesaya, yang kedua,
Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Roh Kudus Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yang pertama, para murid yang tadinya sebagai nelayan, miskin dan lemah, berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang berani bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, gereja menerima orang-orang yang non-Yahudi yang ingin menjadi bagian dari gereja tanpa harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, gereja memberikan kedudukan bagi perempuan yang setara dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan. Bagian yang ketiga itu Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29, di mana pembaharuan ini dibuktikan oleh Paulus dengan dihapuskannya sekat-sekat yang memisahkan manusia selama ini. Galatia 5 ayat 15, akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat yang tulis di loh batu sudah digantikan dengan hukum yang tulis dalam hati manusia. Kita masuk di dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama itu, gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua, di bawah pimpinan Roh Kudus, gereja melaksanakan berbagai langkah pembaruan. Baik, demikian kesimpulan sehingga kesimpulan ini boleh kita pahami dan kita mengerti bagaimana peran Roh Kudus kepada orang yang percaya melalui gereja yang sudah dinyatakan, yang sudah disampaikan, bagaimana tokoh-tokoh berusaha untuk mempertahankan pembaruan yang ada hingga saat ini boleh kita nikmati bersama. Tuhan kiranya memimpin perjalanan gereja yang saat ini terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup hari lepas hari. Demikian pembelajaran ini, semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Shalom dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.